Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Gusti Allah itu tidak ngawur milih kawulane, iku gak ngawur. Yang dikasih cahaya makrifat iki Allah gak ngawur. Artinya Gusti Allah itu hanya memberikan cahaya makrifat itu hamba yang dikehendaki saja. Wa malam yaj'alillahu lahu nuron famalahu min nurin. Yun sewu, barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun lagi. Ini yang tidak dikasih cahaya. Kalau itu kita mudun surat An-Nur ayat 24. Surat An-Nur ayat 40. Sing sapa wonge tidak ditaruhi Allah hatinya cahaya makrifat, maka sedikit pun tidak mempunyai cahaya. Berarti inilah disebut gelap gulita alias peteng dedet. Wis. Sebab apa dia? Kok gak dikasih Allah cahaya makrifat, padahal cahaya makrifat itu tak terbatas bagi Allah. Karena kita itu menolak rangkaian-rangkaian ilmu sistem untuk mendatangkan nur makrifat itu. Menolak. Berarti kita menolak tentang ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid wis titik. Terlepas dari kita orang yang ahli kitab atau tidak, siapapun tidak akan ada dalam hatinya cahaya makrifat. Kalau boleh saya mensurvei Pak ya, selama 23 tahun, hampir 24 tahun. Hampir 24 tahun. Golongan-golongan yang menolak tentang ajaran untuk mendatangkan cahaya makrifat itu, mohon maaf, mohon maaf. Umpomo golongan sing alim ilmu dohiriku mentok, akhirnya disebut ahli kitab. Maneh lagi ada golongan ahli mewah duniawiyah, berarti kaya raya. Ada lagi ahli punya pangkat jabatan. Angel Pak, wong koyok ngeten seperti ini angel banget. Dan atau orang yang ahli ibadah yang disebut al-ubad secara fisik. Secara fisik loh, ibadah secara fisik. Sebab wong sing wis rumangsa ibadah iku apik secara fisik saja, itu mesti ngilokno wong sing gak ibadah. Iku wis hukum wis. Padahal dia tidak sadar husnul a'mal nataiju husnil akhwal. Bagusnya laku jasad amaliyah ngibadah iku di mata Allah tergantung buah sing muncul di dalam hati jenengan kali kula. Bagusnya amaliyah dohir di mata Allah itu tergantung apakah keadaan hati kita juga menghadap Allah. Dia nggak sadar seperti ini. Dikatakan bagus keadaan ruhaniyah jenengan ing mata Allah, di mata Allah, kalau ruhaniyah itu mingkol bin zahidin aifa buduh niki makrifat. Dia itu menolak tentang ajaran-ajaran yang bersifatkan hakikat makrifat. Tidak hanya menolak, bahkan dia mengatakan zalika zolalatun, iku sesat. Mengatakan seperti itu. Akhirnya Allah putuskan yahjubuhum bi'ibadatihim wa ilmihim wa amwalihim. Yun sewu, justru rasa luwih apik awake katimbang wong liya iku dijadikan Allah tutupi hati. Akhirnya gelap, nggak ada cahaya sama sekali.
sing rasa sugih. Dengan rasa sugih itu loh Allah kumpulkan untuk menutupi hati kita pada Allah. Akhirnya nggak bisa sampai pada Allah. Sing rumangsa pangkat jabatan sama. Makanya survei saya mengatakan hampir 24 tahun sing wangel nerimone itu orang-orang seperti itu. Bahkan sing mudah menerima ya codot-codot niku. Sing asal disebut lowo iki codot. Iya, artinya menengah ke bawah. Ngapunten, Abu Jahal itu disebut jahal bukan bodoh, mboten Pak. Bukan jahil, mboten. Wong niku nyuwun sewu Pak. Tokoh iku. Sugih ya tokoh. Terpengaruh di masyarakat itu. Abu Lahab pun juga begitu. Tokoh-tokoh. Ternyata ketika saat kita selidiki ya. Selidiki itu pengikut Rasulullah itu golongan menengah ke bawah. Ya wong kiri-kiri itu Pak ya. Sama tidak jauh dengan kita itu. Ini miturut sensus saya loh ya. Ternyata yang bisa menerima itu golongan-golongan syariat gak pate api. Tapi jangan dipukul rata loh Pak ya. Jangan. Ada istisna tadi, dikecualikan. Sebab itu ukurannya dengan hidayah. Bil huda wa dinil haq. Dinul haq itu akan meng-welcome kita bersamaan dengan hidayah. Ngeduwa ya apa kula oleh nyampeake tapi tidak disertai hidayah oleh Allah dan tidak diterima dalam hati seperti saya mengukir di atas air. Yes. Mari gambar udut ngono ya langsung hilang udute. Tahu udut Pak? Sepeda motor udut dhisik lah udut. Oh, tentang mriki uduk. Nek uduk prasaku ya nasi uduk. Berarti miturut ayat ini Bapak Ibu, Allah satu sisi menghendaki seseorang dalam hatinya dalam kegelapan alias tidak akan diberikan cahaya makrifat sekecil apapun. Jikalau tidak maka gelap selama-lamanya. Mengapa Allah menghendaki hal yang seperti ini? Karena hukum sebab akibat kita menolak ajaran dinul haq. Titik. Satu sisi Allah menghendaki terhadap hambanya cahaya makrifat nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Allah menghendaki cahaya makrifat itu pada hamba yang dikehendaki untuk memadangkan, menyinari jagatnya hati yang tadinya kita gelap dikarenakan kita itu yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsan. Ringkese mau menerima ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Titik. Berarti sirul asrar itu hanya kita ketemukan di dalam fase hakikat untuk menuju makrifat. Di dalam syariat dan thariqah itu tidak ada karena bukan kapasitas. Syariat thariqat adalah untuk membenahi akhlak kita secara jasmani. Ini hubungan hablum minan nas. Hakikat makrifat itu mendidik ruhani untuk hablum minallah. Tali hubungan langsung pada Allah. Makanya mengapa sih saya menentang namanya robitoh itu harus pada Allah. Karena ada kaitannya dengan mohon maaf hablum minallah. Tali hubungan langsung pada Allah. Ternyata tali yang dimaksud di sini miturut
Al-Quran adalah itulah adzikru bisiril asrar. Terjawab sudah di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah katakan, wa may yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Bagi orang-orang yang sudah menerima dinul haq dan sudah menerima zikir rasa atau zikir sirul asrar, maka yakfur bitaghut, ketika dia melakukan dan mengasah zikir tersebut, mereka disebut orang yang meninggalkan iman selain Allah. Habis itu wa yu'min billah, maka benarlah imannya hanya pada Allah. Tali ini jaga, jangan sampai putus. Artinya para codot-codot lah yang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Justru di belakang codot itu ada satu keistimewaan di mata Allah yang disebut ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Justru codot iku gak wedi walaupun gelap atine, gelap jagate iki mang. Maksudnya gelap iku dia itu walaupun tidak sugih, tidak pangkat, tidak punya jabatan, mohon maaf, jenengan kali kula itu orang yang tidak berilmu di mata masyarakat, dia nggak ada rasa takut karena Allahu waliyul ladina amanu, karena imam sampean, penolong sampean itu hanyalah Allah. Siapa yang imamnya, penolongnya itu Allah, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Anda akan dikeluarkan dari zona gelap menuju zona terang. Artinya Anda akan dikeluarkan dari kegelapan terhadap Allah, akhirnya dimasukkan terang nyata terangnya atas gaibnya Allah menjadi nyata Allahnya. Wis sapa wonge roe iku mang wis tutuk kene mesti selamat dunyane, mesti selamat akhirate. Wis iku kuncine. Sapa wonge atine wis makrifat nang Allah, baik di dunia mesti selamat, luweh-luweh di akhirat. Tapi sapa wonge barang siapa yang hatinya masih gelap terhadap Allah, wis di dunia nggak iso selamat. Ruhaniyai sing nggak iso selamat, Pak. Nggak bisa selamat. Mesti khawatir, mesti nyun sewu, gersah, bahkan takut. Sebab tidak tahu terhadap innahu bikulli syai'in muhit. Semua itu yang agawe itu Allah tidak tahu. Hati tidak bisa tembus. Nek lesan sudah bicara Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia sudah percaya bahwasanya Allahu khalaqakum, Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Tapi wa ma ta'malun dia nggak bisa. Apa yang muncul dalam diri kita, yang timbul dalam diri kita atau timbul dari makhluk lain, itu dari Allah nggak tahu. Karena terhalanglah. Akhirnya disebut hati yang buta pada Allah. Di dunia sudah, Pak. Sudah bisa kita baca kalau kita itu golongan orang yang tidak selamat. Akhirnya, Pak, mesti karakter kita mengikuti sifat basariyah. Moh gak enak jaluk enak tok. Udahlah, iki wis hukum yang tidak bisa dibantah miturut sifat basariyah. Moh loro njaluk waras terus, moh bongkoh, moh mati njaluk urip terus. Sampai dungo awakmu ben diweni umur panjang. Allahumma tawil umurona ya Allah. Wis lah, moh gak enak jaluk enak miturut sifat basariyah. Sedaya semua, Pak. Gak saya, gak jenengan, manakala sifat basariyah itu kuat, liar, seperti itu. Kegelapan yang terjadi akhirnya
Ketika dihadapkan loro gak waras-waras sawa umpek Pak. Akhirnya imane mancal-mancal. Mambengi ngipi dijojoh dom ambek tanggane. Wah ya iki kiriman. Akhirnya ditakokno wong pinter jarine. Wong pinter ngomong, "Iya tak terawang kasapku. Kamu kok sing gawe? Tanggamu dhewe wis kucluk pindho iki." Masyaallah, gak meredam iman sing salah, malah nambahi. Akhirnya yang terjadi apa? Hasut Pak, geding sampai nanggone tangga mang. Apalagi ini kita omongkan pada anak kita dan sampai terjadi kita mati. Oh, menurun hati mang. Akhirnya disebut dendam. Padahal yo gak nyapo-nyapo tanggane. Nyun sewu Pak. Iling ingat alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi nafsu iku mbisiki ning ati sampean iku tidak hanya lewat manusia, jin. Apa angen-angen ning ati sampean iki le tamani dalam hati bisikan nafsu lewat jin. Contoh aku ndelok tanggaku bisnis iku kok enak ya. Wis muncul dalam hati kita gagasan pengen sing koyok ngono. Tawakok. Sampeyan kok sukses ya apa to? Kula kok gak sukses. Ngene carane. Akhirnya ati ndangen-angen pengen sukses dunyane. Lho iku bisikan nafsu. Bagi orang itu. Tapi ini tidak akan menjadi bisikan nafsu bagi orang-orang yang hatinya sudah sampai makrifat Allah. Ini namanya bonus. Wis. Saiki dibalik. Saya merantau di negeri orang, entah ikut di luar pulau Jawa. Jenengan sing sukses ngomong, "Son, awakmu kok gak sukses, kok gak duwe apa-apa ngono puluhan tahun." Tak jawab, "Sing salah mbokku," jare ngono. Dungane mbokku ngomong, "Wis muga-muga kuwi rono gak ana apa." Akhirnya aku mulai yo gak duwe apa-apa. Mbok ni dilokno aku mbok ni. Allah ya kari. Iya, sing salah dungane mbokku. Wis le muga-muga ana kono ya gak ana apa. Ya mulai ya gak nggawa apa. Masyaallah. Bapak Ibu, jangan dikira orang yang sukses dunyane iku sukses akhirate, belum tentu. Jangan dikira orang yang tidak sukses dunyane iku juga enggak sukses akhirat, belum tentu. Ukurannya itu adalah apakah hati kita masih menolak atau sudah menerima tentang pengajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Khusus jujur Pak, saya ini menyerukan hanya berbicara tentang sukses akhirat. Sing sapa wonge sukses akhirate mesti dunyane kekatrol. Tahu kekatrol ya? Ya sukses akhirate. Artinya apa? Ketika ruhaniyah jenengan dihadapkan ketidaksuksesan dunya, iku hati jenengan gak ada rasa khawatir, gak ada rasa gelisah, karena sibuk hati jenengan iki melihat hidup itu. Karena jenengan selalu gembul renteng di rumah Allah. Cara bahasa Nabi Adam sudah kembali kepada negeri asal yaitu surga. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Adam akan bisa kembali ke negeri asal yaitu surga, yaitu musyahadah. Satu syaratnya, Adam wajib menerima kalimat. Artinya Bapak Ibu, maksud kalimat jenengan iki wajib menerima isi di dalam Al-Qur'anul Qadim. Artinya jenengan harus masuk di dalam hakikat makrifat. Titik sudah. Nek jenengan orang dangdang, aku tanya,
sisa umur jenengan karipiro ya gak ono sing ngerti. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsaralah bagi satu hamba tatkala di dunia sisa umur ini tidak dijadikan sebagai waktu yang terpenting untuk bertemu Allah, alias kita masih tetap mendustakan bertemu terhadap Allah, maka sengsaralah kita. Tapi kebalikannya, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, sungguh bahagialah orang-orang bagi orang-orang yang hatinya saat di dunia ini sisa umur kita jadikan sebagai zona atau sibuk untuk bertemu Allah. Khashi'un berarti disebut sebagai sholat yang khusyuk. Sholat sing khusyuk berarti bertemu pada Allah. Bisanya bertemu ya fa'budu, ya kudu ning atimu nang bendol nika fa'budu. Lah itu bukan bal lho Pak, iku hak iku. Sampe tingali nang surat Maryam ayat 36. Yaitu kalau toh hidup iku Tuhanmu, ya fa'budu, madhepo sira nang urip. Tapi bahasane Quran iku bukan hidup. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Allah iku jenenge, ngoten. Ya sembahan fa'budu. Ya makrifat kuwi. Kuwi nek wis makrifat, hadza cara seperti inilah berarti siratum mustaqim. Anda dikatakan orang yang berjalan di atas jalan yang lur, berarti jenengan iki wis ngliwati siratal mustaqim. Waktu mangan siratal mustaqim, waktu ngombe siratal mustaqim, waktu apapun aktivitas jenengan siratal mustaqim. Tapi aja kayak guyon ya. Ya sik minggir aku tak siratal mustaqim. Ya gak apa-apa sih nek wis padha paham. Sebab wong sing gak paham siratal mustaqim iku sesuk nek wis dina kiamat, terus dina kebangkitan, terus dina penghisapan, barulah ngewot siratal mustaqim. Ngoten. Padahal sak temene ning donya iki zamane sudah. Ngoten ta. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi Allah mengendaki mereka yang tidak dikasih cahaya sedikit pun makrifat jadinya gelap, akhirnya dia itu sudah ngawur ning dunya luwih-luwih ning akhirati. Sebab apa? Menolak pengajaran dinu tauhid. Yang kedua, Allah pasti akan menurunkan cahaya makrifat terhadap satu hamba karena dia menerima pengajaran dinu tauhid. Ketika saat dia sudah menerima ajaran dinu tauhid, dia pasti akan dikasih amanah oleh Allah zikir sirul asrar. Dengan begitulah maka proses cahaya makrifat datang, habis itu dikatakan yaiki sambungi roh menyang urip ya ono kono. Paham Pak nggih? Dipun jenengan sing ngrungokno iki sing wis condong aku yakin wis kari ngempakno tok, sing gak condong mesti protes ya ta. Wis terserah jenengan, cuman saja sifat saya sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Allah, saya ini balagum minkum. Tugas saya hanya menyampaikan saja. Urusan yang mengambil keputusan jenengan memilih yang mana Anda sendiri. Ini menurut proses. Milih yang dikehendaki ada cahaya makrifat atau tidak, semua itu ada konsekuensinya masing-masing. Oke?